Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa ala umuri dunya wad din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita berada di awal tahun baru Hijriyah 1446 Hijriyah. Ini adalah tahun yang kita harus memulaikan tahun ini sebagai tahun perbaikan, yaitu islahun nafs, untuk memperbaiki diri. Karena menghadapi tahun demi tahun yang itu kita lalui, dimulai dengan hari demi hari, bulan demi bulan, maka kita memulai langkah adalah dengan islahun nafs, memperbaiki diri. Yang mana tahun lalu dosa-dosa besar menghinggapi kita. Syaitan begitu besarnya merasuk ke dalam diri kita dan jiwa kita, sehingga kita melakukan dosa-dosa kecil, bahkan dosa besar. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari dosa-dosa kecil maupun besar. Dan ada yang paling penting yang dimulai dengan memperbaiki diri adalah dengan menjadikan diri ini senantiasa banyak beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan beristighfar kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan meningkatkan ketaatan kita, yang mana ketaatan itu perlu dimulai dengan salat. Karena salat itu merupakan tonggak dan tiang Islam ini. Dan ini harus kita tingkatkan, di mana salat kita sebelum tahun 1446 Hijriah ini, yaitu di tahun 1445 Hijriah, salat kita kurang, subuh kita terlambat, bahkan salat jemaah 5 waktu pun tidak sepenuhnya. Kemudian salat sunnah rawatib kita, salat sebelum subuh, kemudian sebelum dan setelah salat zuhur, kemudian sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya dan setelah salat isya. Ini adalah salat sunnah rawatib. Dan mana yang paling afdal antara salat rawatib dengan salat duha ataupun tahajud? Maka sebenarnya yang afdal itu diantaranya, yang paling afdal diantara yang afdal adalah salat sunnah rawatib.
yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat 5 waktu. Dan ini pahalanya bahkan menghapus dosa-dosa, menghilangkan dosa-dosa, terutama yang kecil-kecil, itu sangat besar potensinya. Di samping kita juga istiqomah menunaikan sholat duha maupun sholat tahajud. Minimal sholat tahajud itu minimal jam 4. Kita sudah bangun, lalu kita sholat tahajud dan mempersiapkan diri untuk ke masjid sholat subuh. Dan juga di jam 7 sebelum berangkat ke kantor ataupun sampai di kantor, kita menunaikan sholat duha. Maka apabila sholat ini saja, rawatib, tahajud dan duha ini kita amalkan, ini merupakan islahun nafs, yaitu memperbaiki diri, yang merupakan inti dari setiap kita menghadapi tahun baru Hijriah ini, dari tahun pergantian tahun. Maka inilah yang menjadi kunci kita menjadi orang yang beruntung berbanding dengan orang yang tidak beruntung. Menjadi orang yang bahagia berbanding dengan orang yang tidak bahagia. Yang mana orang yang bahagia itu adalah orang yang senantiasa memperbaiki diri. Dan tidaklah kebahagiaan itu datang kecuali kita memulainya dengan memperbaiki diri. Dan dengan memperbaiki diri itulah kunci kita menghadapi pergantian tahun. Dan ditambah lagi apabila kita bertaubat dari dosa-dosa kecil maupun dosa besar, yang dulunya di tahun yang lalu mungkin sempat berzina, maka dia segeralah bertaubat. Jangan dia sampai jatuh berzina lagi di tahun ini, di tahun 1446 Hijriah ini. Jangan sampai dia jatuh ke dalam zina. Yang mana zina-zina itu sangat besar, terbuka lebar pintu-pintunya, pergaulannya rusak. Karena pergaulan di kota Pekanbaru ini, kalau tidak pandai-pandai memilih pergaulan, maka dia jatuh ke dalam zina. Belum lagi berbagai macam godaan, judal, judi online, yang itu sudah menyebar ke seluruh negeri kita Indonesia ini yang tercinta, dan ini sangat kita sayangkan. Judal ini yang sampai rumah tangga akibat judal ya membakar suaminya ataupun menjadikan hancurnya rumah tangga. Wa'iyazbillah. Dan juga di tahun lalu mungkin dia sempat pinjol, maka dia bertaubat kepada Allah. Di tahun ini dia tidak pernah pinjol lagi. Maka dosa-dosa yang membinasakan, baik itu dosa riba, pinjol, ataupun judal, dan juga zina, dosa-dosa yang membinasakan ini, maka dia segeralah bertaubat di tahun ini, memperbaiki dirinya. Karena kita tahu bahwa umur yang kita sadari adalah dari tanggal lahir kita sampai saat ini kita hidup. Itu yang kita tahu. Tanggal lahir kita semua kita tahu. Tapi kita tidak tahu kapan tanggal kematian kita. Kita tidak tahu kapan kita mati. Dan tidak ada seorang pun yang tahu tentang kematian. Karena kematian itu adalah bagian dari ghaib. Hal-hal yang ghaib, rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang maha mengetahui kapan ajal itu tiba di antara kita. Kita semua tahu itu tanggal lahir, tapi kita tidak tahu tanggal kematian. Allahul musta'an. Allah tempat meminta pertolongan. Dan yang paling penting di dalam islahun nafs itu adalah dengan melakukan kebaikan-kebaikan, memperbaiki diri dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Karena innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan melenyapkan kejelekan-kejelekan. Di mana tahun 1445 Hijriah kita
zina misalnya, atau judal misalnya, atau pinjol misalnya, atau berbuat dosa besar yang lainnya, maka di tahun ini tinggalkan semua itu. Tinggalkan, bertobatlah kepada Allah Jalla wa'ala, dan jangan sampai mengulang perbuatan dosa-dosa yang membinasakan. Karena ada dosa-dosa yang membinasakan itu, yaitu seperti yang pertama adalah dosa syirik, yang dimana di media sosial pun merambah dosa syirik ini, yang di TikTok, di Facebook, atau di Instagram, dimana itu dimulainya cek khodam, sampai orang yang sebelumnya tidak tahu apa itu cek khodam menjadi tahu apa itu cek khodam. Rupanya itu syirik, dan ini adalah dosa syirik yang membinasakan, di mana dosa syirik ini adalah dosa yang nomor satu, yang paling besar, yang membinasakan, yang tidak ada dosa yang selain syirik itu, yang dimana Allah mengampuni dosa selain syirik, tetapi dosa syirik ini Allah tidak mengampuninya. Bahwa inilah yang paling berbahaya. Tetapi itu di tengah-tengah kita, di TikTok dan medsos yang lainnya itu dianggap biasa, dianggap menjadi suatu hal yang tidak tabu, dianggap suatu hal yang biasa, dan itu sebagai candaan dan sebagainya. Padahal itu adalah kesyirikan, dan itu adalah dosa yang membinasakan nomor satu urutannya, yaitu diantaranya adalah cek khodam itu, yang syirik-syirik itu. Waliyadzubillah. Kemudian dosa yang lainnya, yaitu dosa dia membunuh. Banyaknya pembunuhan di akhir zaman ini, maka ini adalah bagian dari dosa besar yang membinasakan, di mana membunuh ini sangat dia merajalela di tengah-tengah kita. Waliyadzubillah. Dan sungguh perlu kita ketahui, dan dosa membunuh itu adalah dosa yang termasuk dosa besar yang membinasakan, yang itu menjadi tanda hari kiamat. Ya, jadi tanda hari kiamat itu banyaknya pembunuhan. Banyaknya pembunuhan menjadi tanda hari kiamat. Waliyadzubillah. Darah kaum muslimin itu adalah darah yang haram untuk ditumpahkan. Tidak mudah, dengan syarat-syarat yang sangat ketat, sehingga tidak mudah untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Karena darah kaum muslimin itu tinggi kehormatannya, mulia kedudukannya, dan tidak boleh ditumpahkan darah kaum muslimin itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dan juga dosa besar yang membinasakan itu, yaitu seperti yang tadi kita sebutkan, dosa zina, dosa riba, kemudian dosa lari dari jihad. Dan kita tidak bisa memastikan bagaimana kedepannya Indonesia. Kita tidak tahu bagaimana keadaan Indonesia ini. Apakah kedepannya akan aman-aman saja tanpa perang, yang mana dulu sebelum 1945 dan itu banyak sekali peperangan di Indonesia. Apakah di tahun-tahun anak cucu kita ke depan Indonesia ini akan aman-aman saja? Maka kalau dia lari dari medan perang, itu adalah dosa besar. Maka dosa besar itulah yang sangat perlu kita pelajari di tahun kita, yaitu tahun 1446 Hijriah ini, agar kita tidak terjatuh ke dalam dosa tersebut. Maka kaum muslimin, mudah-mudahan apa yang menjadi prinsip kita di dalam menghadapi tahun baru, yaitu islahun nafs, yaitu memperbaiki diri, maka dengan memperbaiki diri inilah yang menjadi kunci keberuntungan dan kebahagiaan kita dunia akhirat. Tetapi ketika dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan, tidak ada sama sekali kita merubah diri kita, memperbaiki diri kita di dalam tahun ke tahun, apalagi ini adalah awal bulan Muharram yang banyak ibadah mulia, ditegakkan puasa, dan juga dengan memperbaiki, meningkatkan ibadahnya kepada Allah, maka pahalanya sangat besar di bulan Muharram ini. Dan diantaranya adalah puasa Asyura. Maka begitu pentingnya kita meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, maupun kita disertai dengan meningkatkan diri kita untuk beribadah kepada Allah dengan menjalankan puasa, dengan menjalankan salat, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak beristighfar kepada Allah, berzikir kepada Allah. Karena
diri kita ini akan dijaga oleh Allah dengan senantiasa berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Yang mana dulu sebelumnya doa kita biasa-biasa saja, maka di tahun ini doa kita itu menangis. Karena di antara keutamaan doa adalah al-ilha fi doa. Al-ilha fi doa itu maksudnya adalah dia berdoa kepada Allah dengan penuh rasa memohon kepada Allah, yang rasa hina diri ini, dan memohon kepada Allah agar doanya itu dikabulkan oleh Allah, dan dia menangis ketika berdoa, memohon agar apa yang menjadi pelajaran ataupun musibah, ujian dan segala macam permasalahan problematika kehidupan itu dihadapi dengan baik dan lancar karena disertai dengan doa kepada Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan apa yang dibahas di kajian zuhur ini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila hal yang ada tidak berkenan di hati kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa memperbaiki diri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.